masuknya Islam di Asia Tenggara merupakan topik yang menarik dan sering dibahas oleh sejarawan. Ada beberapa teori utama mengenai bagaimana Islam pertama kali masuk dan menyebar di kawasan ini. Teori yang pertama itu teori Gujarat. Teori ini menyatakan bahwa Islam dibawa ke Asia Tenggara oleh para pedagang dari Gujarat, India. Bukti arkeologis dan catatan sejarah menunjukkan bahwa hubungan dagang antara Gujarat dan wilayah-wilayah di Asia Tenggara seperti Sumatera dan Malaka sudah sangat intensif pada abad ke-13 dan 14. Salah satu bukti pendukung adalah ditemukannya batu nisan di Sumatera yang menunjukkan gaya khas Gujarat. Yang kedua itu teori Persia. Menurut teori ini, para pedagang dan mubalik dari Persia Iran yang membawa Islam ke Asia Tenggara. Pengaruh Persia dapat dilihat dalam beberapa aspek kebudayaan dan arsitektur di kawasan ini. Misalnya dalam seni dan tradisi Islam yang memiliki unsur-unsur Persia. Teori ini juga diperkuat oleh adanya jejak-jejak budaya Persia dalam praktik keagamaan dan bahasa di beberapa komunitas Muslim di Asia Tenggara. Yang ketiga, teori Arab. Teori ini berpendapat bahwa Islam datang langsung dari Arab melalui para pedagang dan ulama yang berdakwah di Asia Tenggara. Bukti yang mendukung teori ini termasuk penggunaan nama-nama Arab dalam silsilah kerajaan-kerajaan Islam di wilayah ini serta adanya pengaruh langsung dari budaya dan bahasa Arab. Selain itu, beberapa sumber sejarah mencatat kedatangan utusan atau pedagang Arab yang berdakwah di kerajaan-kerajaan Asia Tenggara. Nah, yang terakhir itu teori Cina. Teori ini menyatakan bahwa Islam dibawa oleh para pedagang Muslim dari Cina, terutama dari kalangan Hui Muslim Cina. Hubungan dagang antara Cina dan Asia Tenggara telah berlangsung sejak lama, dan Muslim Cina diyakini memiliki peran dalam penyebaran Islam di kawasan ini. Bukti pendukung termasuk adanya komunitas-komunitas Muslim Cina di berbagai wilayah Asia Tenggara dan catatan sejarah Cina mengenai hubungan dengan kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara. Hasil studi menegaskan bahwa Islam Asia Tenggara memiliki watak dan karakteristik menjadi jantung dunia Muslim. Hal ini disebabkan adanya proses adaptasi dengan kondisi lokal sehingga membentuk dinamika Islam Asia Tenggara yang khas yang membedakannya dengan Islam di Timur Tengah, Afrika, dan wilayah lainnya. Berbeda dengan wajah Islam Timur Tengah yang digambarkan sebagai penuh kekerasan dan sangat agresif, Islam di Asia Tenggara menurut Jamhari dipandang sebagai representasi lain yang positif. Menurutnya, kemampuan Islam di Asia Tenggara untuk beradaptasi dengan budaya lokal dan dapat menampilkan wajahnya yang ramah dan toleran menjadi penawar bagi potret Islam yang keras dan agresif tersebut. Islam di Asia Tenggara memberikan contoh yang baik bagaimana sebuah agama dapat berkembang dalam masyarakat yang plural dan multi-etnis. Di tengah-tengah perbedaan itu, Islam di Asia Tenggara mengadopsi budaya lokal untuk memperkaya khasanah pengalaman keislaman. Karakter khas Islam Asia Tenggara lainnya adalah wataknya yang moderat. Dalam pandangan dunia telah memaknai Islam tidak cocok dengan modernisasi dan demokrasi, bahkan dikonotasikan dengan radikalisme agama. Asia Tenggara justru memperhatikan sosok Islam yang moderat. Hal itu tercermin dari gerakan pemikiran Muslim di kawasan ini yang terbuka dan akomodatif terhadap modernitas. Islam yang menjadi agama mayoritas di 3 wilayah utama, yakni Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam menjadi faktor penting dalam proses sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Begitu besar pengaruhnya yang dibawa Islam terhadap penganutnya, sehingga agama ini seringkali memasuki ruang publik yang tidak terbatas sebagai way out pada berbagai lini kehidupan. Aspek sosial ekonomi, budaya, politik, berbangsa, dan bernegara Islam berpengaruh, begitu pula dalam perilaku keseharian, sesuai dengan kondisi dan watak masyarakat Melayu yang mendiami wilayah ini. Islam tampil dalam wajah yang toleran, damai, dan moderat. Meski demikian, juga tidak sepenuhnya sepi dari reaksi-reaksi yang berbau kekerasan, khususnya ketika berhadapan dengan negara dan penganut agama lain yang dianggap tidak toleran. Sementara itu, di beberapa wilayah seperti Singapura, Filipina, Thailand Selatan, Myanmar, dan Kamboja, di mana Muslim berada pada posisi minoritas, sehingga mereka berjuang dengan keberagaman bentuk dan tantangan yang dihadapinya, yaitu untuk mempertahankan identitas dan keyakinannya. Keadaan tersebut
menampakkan variasi wajah dan dinamika Islam yang muncul sebagai akibat dari respon atas kondisi sosial dan politik masing-masing negara di kawasan ini. Tentang Islam dan budaya lokal di Asia Tenggara memiliki sejarah yang kaya dan kompleks. Islam telah memainkan peran dalam membentuk budaya lokal di wilayah ini yang mencakup negara-negara yang ada di Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, Filipina, dan Timor Leste. Berikut adalah beberapa contoh perkembangan Islam dan budaya lokal di Asia Tenggara. Yang pertama adalah seni dan arsitektur. Seni dan arsitektur Islam memiliki pengaruh yang kuat dalam seni tradisional Asia Tenggara. Contohnya adalah masjid-masjid yang dibangun dengan gaya arsitektur Islam yang khas, Masjid Agung Demak di Indonesia dan Masjid Sultan Umar Ali Saifuddin di Brunei Darussalam. Yang kedua, pakaian tradisional. Pengaruh Islam juga terlihat dalam pakaian tradisional masyarakat di Asia Tenggara, semisal batik dan pakaian tradisional Indonesia yang sering dipakai dalam acara-acara pengantin dan seringkali motif-motifnya transliterasi dari nilai-nilai Islam. Yang ketiga, kuliner. Islam juga mempengaruhi kuliner di Asia Tenggara, banyak hidangan tradisional di negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia dan mengikuti prinsip makanan halal sesuai dengan ajaran Islam. Keempat, fasilitas dan tradisi keagamaan. Perayaan dan tradisi keagamaan Islam seperti Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha merayakan keberagaman budaya lokal di Asia Tenggara. Di samping itu, adat istiadat lokal seringkali terkait erat dengan nilai-nilai Islam dalam konteks kehidupan sehari-hari. Yang kelima, bahasa dan sastra. Bahasa Arab sebagai bahasa suci dalam Islam juga memberi pengaruh pada bahasa-bahasa lokal di Asia Tenggara, terutama dalam istilah-istilah keagamaan.